Bab 2102, Tanah yang dipilih pembukaan. Pesan dari pusat. Pesan dari pusat itu tidak datang melalui benang takdir biasa. Ia datang sebagai getaran di jantung realitas, sebuah pernyataan yang dituliskan langsung ke dalam kesadaran semua makhluk yang masih memiliki keterkaitan dengan konsep keberadaan. KL menyebutnya panggilan terakhir. Wang Lin menerimanya saat dia berdiri di depan makam Limuan. Devourer tidur. Tidak ada kepastian berapa lama, bisa 1.000 tahun, bisa 10.000. Tapi untuk pertama kalinya dalam sejarah Kalpa ini, ia tidur nyenyak. Saatnya, kembali ke pusat, kita menanam. Suara itu adalah suara Kael, tapi diperkuat oleh seluruh formasi pusat yang berdenyut dengan energi 5 benih. Wang Lin menatap makam Limuan sekali lagi. Batu nisannya yang sederhana, kini telah ditumbuhi lumut kecil. Lumut yang tumbuh dari tanah yang dia sendiri hidupkan dengan esensi benih. Di sekeliling makam, bunga-bunga liar bermekaran. Wang Lin menamainya bunga li. Bunga kecil berwarna putih dengan kelopak tipis yang selalu tumbuh berpasangan. "Aku akan kembali," bisiknya. Lalu dia berbalik dan pergi. Persiapan di barat. Sebelum meninggalkan barat, Wang Lin memanggil para pemimpin Wangshaven. Mereka berkumpul di balai kota, sebuah bangunan kayu sederhana yang menjadi pusat pemerintahan kota kecil itu. Pemimpin sekarang adalah seorang wanita bernama Lian Yue, keturunan ketujuh dari Xiao Yue. Berusia 120 tahun, namun tampak seperti 50 tahun, berkat sedikit esensi yang diwariskan turun-temurun. Dia cerdas, tegas, dan sangat menghormati Ibu Li dan kakek Wang. "Kakek Wang," sapa Lian Yue, "kabarnya Devourer tidur. Apakah ini saatnya?" Wang Lin mengangguk. "Kita akan menanam benih. Aku harus kembali ke pusat." Sua Henning, warga yang hadir saling berpandangan. Mereka tahu ini yang mereka tunggu-tunggu selama ribuan tahun, tapi mendengarnya secara langsung tetap mengejutkan. "Apakah kita semua akan pindah?" tanya seorang tetua. "Belum. Pusat akan menjadi tempat penanaman, tapi kalian bisa tetap di sini sampai dunia baru stabil. Aku akan memastikan celah ini tetap aman." Lian Yue berdiri. "Kakek Wang, aku ingin ikut. Bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai saksi. Aku ingin melihat dunia baru lahir." Wang Lin menatapnya. Di mata wanita itu, dia melihat kilatan yang sama yang dulu dia lihat di mata Xiao Feng, di mata Xiao Yue. Kilatan harapan yang tidak bisa padam, meskipun musim dingin berlangsung ribuan tahun. "Datanglah," katanya. "Tapi engkau harus siap untuk perjalanan berisiko. Aku tidak bisa menjamin keselamatan." "Saya siap." Dari kerumunan, beberapa orang lain juga mengangkat tangan, muda dan tua, pria dan wanita. Wang Lin hanya bisa membawa sedikit. Lian Yue akan memilih. Perjalanan. Membawa barat ke pusat. 3 hari kemudian, rombongan kecil berangkat dari Wangshaven. Terdiri dari Wang Lin, Lian Yue, dan 20 warga terpilih. Masing-masing membawa sesuatu yang mewakili barat. Sehelai kain tenunan tangan, segenggam tanah dari ladang tertua, setangkai bunga li, sebuah buku catatan sejarah lokal yang ditulis tangan, dan air dari sumur pertama yang digali Limuan. Perjalanan melintasi kehampaan kali ini berbeda. Wang Lin tidak perlu memotong konsep keberadaan mereka terlalu dalam karena Devourer sedang tidur. Tapi tetap ada risiko. Tidur bukan berarti mati. Devourer bisa terbangun jika ada sesuatu yang sangat enak melewati dekatnya. Dia memilih rute memutar, menghindari pecahan-pecahan besar realitas yang mungkin masih menyimpan konsep menarik. Mereka melewati reruntuhan yang dulu adalah Ghost Realm. Kini hanya kabut abu-abu yang berputar pelan, tanpa jiwa, tanpa tangisan, tanpa apapun. Lian Yue memandangi kabut itu. "Kakek Wang, apa yang terjadi di sini?" Devourer memakan konsep reinkarnasi. Tanpa itu, arwah-arwah tidak bisa eksis. Mereka menghilang. "Apakah mereka bahagia?" Wang Lin terkejut dengan pertanyaan itu. "Apa maksudmu? Jika mereka tidak eksis lagi, apakah mereka menderita? Atau apakah mereka hanya berhenti?" Wang Lin merenung. "Aku tidak tahu, tapi aku berharap mereka berhenti. Berhenti lebih baik daripada menderita selamanya." Lian Yue mengangguk, lalu diam. Pertanyaan itu terus bergema di kepalanya. Tiba di pusat-pusat telah berubah. Tempat perlindungan asli yang dulu hanya berupa reruntuhan kuil kini telah berkembang menjadi kompleks besar. Bukan kota, tapi semacam biara atau pusat penelitian. Bangunan-bangunan dari kristal dan batu berdiri rapi, diatur dalam pola lingkaran konsentris yang berpusat pada sebuah kuil di tengah. Di kuil itulah 5 benih disimpan. Wang Lin dan rombongannya disambut oleh avatar pembantaian di perbatasan. Sosok itu berdiri tegak, jubah hitamnya berkibar meski tidak ada angin. Matanya yang dingin memindai rombongan, lalu berhenti pada Wang Lin. "Kau terlambat 3 hari. Ada persiapan. Limuan,
meninggal 500 tahun lalu. Avatar pembantaian terdiam sejenak, keheningan yang panjang dan berat. Lalu dia mengangguk pelan. Dia hidup dengan baik. Ya, dia hidup dengan baik. Mereka tidak berbicara lebih jauh. Tidak perlu. Avatar pembantaian adalah bagian dari Wang Lin, dan Wang Lin adalah bagian darinya. Kesedihan itu terbagi, meski tidak diungkapkan. Pertemuan besar. Semua pihak berkumpul di ruang tengah kompleks. Semua pihak berkumpul. Kyle duduk di kursi roda. Tubuhnya yang dulu mulai pulih kini kembali melemah, tapi matanya masih tajam, masih penuh pengetahuan kuno. Di pangkuannya, ada sebuah buku tebal yang belum selesai ditulis. Arkivis berdiri di samping Kyle. Buku catatan di tangan, pena kristal siap. Dia menulis setiap kata yang diucapkan, seolah ini adalah momen terpenting dalam sejarah yang akan dia tulis. Carter duduk bersila di sudut, guntingnya di pangkuan. Dia tampak lebih tua dari biasanya, bukan secara fisik, tapi aura di sekelilingnya terasa lebih berat. Mungkin karena dia sadar ini adalah momen yang akan mengubah segalanya. Avatar pembantaian berdiri di belakang Wang Lin, seperti bayangan, dan Wang Lin berdiri di depan altar, memandangi 5 benih yang bersinar lembut. Benih-benih itu, benih dao immortal, putih, berdenyut dengan ritme abadi. Benih kehidupan mortal, kuning. Berdenyut hangat, seperti detak jantung. Benih keseimbangan, abu-abu. Berdenyut stabil, tanpa fluktuasi. Benih kekacauan, gelap. Berdenyut tak menentu, sulit diprediksi. Benih siklus reinkarnasi, air mata beku, kini setengah ukuran. Berdenyut lambat, seperti tetesan air yang jatuh. Kita semua tahu apa yang dipertaruhkan, kata Wang Lin. Suaranya bergema di ruang hening. Benih-benih ini adalah sisa-sisa kalpa keempat. Mereka adalah kenangan, harapan, dan janji dari miliaran jiwa yang telah tiada. Jika kita menanamnya dengan benar, kalpa kelima akan lahir, dunia baru, dengan hukum baru, kehidupan baru. Tapi, lanjutnya, kita tidak bisa menanam sembarangan. Tempat penanaman harus dipilih dengan cermat. Kyle, apa kata prasasti? Kyle membuka buku di pangkuannya, membaca dengan suara parau namun jelas. Prasasti dari kalpa ketiga mengatakan benih kalpa baru harus ditanam di tempat di mana konsep kekosongan dan keberadaan bertemu. Di sana, benih akan menemukan tanah yang subur. Di tempat lain, mereka akan mati atau tumbuh cacat. Tempat seperti apa? Tanya arkivis. Perbatasan antara realitas yang hancur dan kekosongan murni. Sebuah tempat di mana tidak ada konsep yang tersisa, tapi juga tidak sepenuhnya kosong. Tempat di mana sisa-sisa kalpa lama bertransisi menjadi ketiadaan. Wang Lin mengerutkan kening. Kau berbicara tentang pecahan realitas yang paling terdegradasi. Tempat di mana bahkan sisa konsep sudah habis. Tepat, kata Kyle. Di Four Realms yang hancur, ada satu tempat yang memenuhi syarat. The Null Point. The Null Point, tempat yang dipilih. Kyle menjelaskan, The Null Point adalah lokasi di mana dulu berdiri persimpangan 4 alam, titik pusat dari Four Realms. Di sanalah konsilium dulu bermarkas, di sanalah Devourer pertama kali menerobos, di sanalah kehancuran dimulai. Setelah dimakan, tempat itu menjadi hampa total. Tidak ada konsep, tidak ada makna, tidak ada sisa realitas, hanya kehampaan. Tapi di kehampaan itu, ada sesuatu yang unik, bekas tapak kaki. Jejak dari ketika Devourer pertama kali melangkah ke Four Realms. Jejak itu mengandung sisa-sisa proses transisi antara kalpa ketiga dan keempat. Itu adalah tanah yang paling subur untuk benih kalpa baru. Tapi itu sangat berbahaya, tambah Kyle. The Null Point berada tepat di bawah perut Devourer. Dia tidur di atasnya. Menanam benih di sana berarti melakukan sesuatu di bawah hidung monster yang sedang tidur. Satu gerakan salah, satu konsep yang terlalu enak, dan dia bisa bangun, kata archivis gelisah. Tidak ada pilihan lain, kata Wang Lin. Kita sudah menunggu ribuan tahun. Kita tidak bisa menanam di tempat yang kurang ideal hanya karena takut. Jika benih gagal, semua sia-sia. Avatar pembantaian mengangguk. Aku setuju. Aku akan pergi ke Null Point bersama Wang Lin. Aku juga, Carter berdiri. Aku bisa potong benang perhatian Devourer, biar dia tetap tidur. Aku akan menulis, kata arkivis. Sejarah harus dicatat. Aku akan datang, kata Kyle, meski tubuhnya lemah. Aku tidak bisa menanam, tapi aku bisa memberi arahan. Wang Lin memandang mereka semua. Di mata mereka, dia melihat tekad yang sama. Tekad untuk tidak membiarkan ribuan tahun menunggu menjadi sia-sia. Baik, kita berangkat besok. Malam sebelum penanaman malam itu, Wang Lin duduk sendirian di altar, memandangi 5 benih. Cahaya mereka lembut, berdenyut seperti jantung yang hidup.
Dia mengeluarkan setangkai bunga li dari sakunya. Bunga yang dia petik dari makam limuan sebelum berangkat. Kelopak putihnya masih segar, meskipun perjalanan berhari-hari. "On air," bisiknya. "Besok aku akan menanam benih. Aku akan membangun dunia baru. Dan bunga pertama akan kuberi namamu, seperti janjiku." Bunga itu seolah berdenyut sejenak, seperti merespon. Mungkin hanya imajinasi. Tapi Wang Lin memilih untuk percaya itu nyata. Berangkat ke Null Point, keesokan harinya mereka berangkat. Tim penanam terdiri dari Wang Lin, pemegang The Sunderer, penjaga utama. Avatar pembantaian, pengawal, siap bertaruh nyawa. Cutter, pemotong benang perhatian Devourer. KL, penasihat, pembaca prasasti. Arkivist, pencatat sejarah. Lian Yue dan rombongan barat tetap di pusat, menunggu kabar. Jika penanaman berhasil, mereka akan menjadi generasi pertama, kalpa kelima. Perjalanan ke Null Point memakan waktu seminggu, lebih lama dari biasanya karena mereka harus bergerak sangat hati-hati. Cutter terus-menerus memotong benang-benang kecil yang mungkin mengirim getaran ke Devourer. Wang Lin memotong konsep keberadaan mereka hampir sepenuhnya, membuat mereka hampir tidak ada di mata realitas. Di tengah perjalanan, mereka melewati sisa-sisa markas konsilium. Dulu sebuah dimensi khusus, kini hanya puing-puing yang melayang. Arkivist berhenti sebentar, mengambil beberapa fragmen sebagai sampel sejarah. Mereka dulu sombong, gumumnya. Mengira bisa mengatur segalanya. Lihat sekarang. "Kita semua sombong," kata Wang Lin. "Yang membedakan adalah apakah kita belajar dari kesalahan." Arkivist terdiam, lalu mengangguk. Tiba di Null Point. Null Point tidak seperti yang dibayangkan Wang Lin. Bukan kehampaan hitam, bukan lubang menganga, bukan kekosongan yang menakutkan. Ia seperti ruang putih tak berbatas, tanpa atas, tanpa bawah, tanpa dinding. Di tengah ruang itu, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, seperti bekas telapak kaki raksasa di atas salju. Tapi salju itu adalah realitas, dan bekas itu adalah kehampaan. "Itu," bisik Kyle. Suaranya gemetar. "Bekas tapak kaki Devourer. Di sanalah kalpa keempat mulai hancur, dan di sanalah kalpa kelima harus dimulai." Mereka mendekat. Semakin dekat, semakin berat tekanannya. Bukan tekanan fisik, tapi tekanan eksistensial. Wang Lin merasakan jiwanya bergetar, seolah-olah tempat ini ingin meniadakan dia. The Sunderer di tangannya bersinar, memotong konsep peniadaan yang mencengkeram mereka. "Ayo cepat," desaknya. Persiapan penanaman Kyle memberi instruksi. Benih-benih harus ditanam dalam urutan tertentu, membentuk pola yang mencerminkan siklus kehidupan alam semesta. 1. Benih kekacauan ditanam pertama sebagai tanah dasar. Kekacauan adalah awal dari segala sesuatu. 2. Benih kehidupan mortal ditanam di atasnya sebagai air yang memberi kehidupan. 3. Benih dao immortal ditanam ketiga sebagai cahaya yang memberi bentuk. 4. Benih siklus reinkarnasi ditanam keempat sebagai angin yang menggerakkan siklus. 5. Benih keseimbangan ditanam terakhir sebagai akar yang menstabilkan semuanya. Setiap benih harus ditanam dengan niat yang murni, kata Kyle. Bukan sekadar meletakkan di tanah, tapi menanamkan harapan, kenangan, dan janji ke dalamnya. Ini bukan sekadar ritual, ini adalah kelahiran. Wang Lin mengangguk. Dia mengambil benih kekacauan, bola gelap yang berdenyut tak menentu, dan melangkah ke bekas tapak kaki Devourer. Tanah di bawah kakinya terasa aneh. Tidak padat, tidak cair, tidak gas. Ia seperti kemungkinan, sesuatu yang bisa menjadi apa saja, tapi belum menjadi apa-apa. Dia berlutut, menggali dengan tangan kosong. Tanah itu terbuka, menerima. Penanaman pertama. Benih kekacauan Wang Lin menaruh benih kekacauan ke dalam lubang. Seketika, bola gelap itu berdenyut kuat, seperti jantung yang baru mulai berdetak. Benih ini adalah awal, kata Wang Lin. Suaranya tenang, tapi penuh wibawa. Kekacauan bukan musuh. Kekacauan adalah potensi. Dari kekacauan, segala sesuatu mungkin terjadi. Dia menutup lubang dengan tanah. Tanah itu bergetar, lalu diam. Dari lubang itu, cahaya samar mulai memancar. Bukan putih, bukan hitam, tapi semua warna sekaligus. Bercampur dalam tarian yang tak teratur. Kekacauan yang indah. Penanaman kedua. Benih kehidupan mortal. Wang Lin mengambil benih kehidupan mortal, bola kuning hangat. Dia menanamnya di samping benih kekacauan, lebih dekat ke pusat. Benih ini adalah kehidupan, katanya. Kehidupan yang sederhana, kehidupan yang berjuang, kehidupan yang mencintai dan kehilangan. Dari kekacauan, lahir kehidupan. Cahaya kuning menyebar, bercampur dengan warna-warni kekacauan, menciptakan pola yang lebih teratur, seperti sel pertama yang membelah.
Penanaman ketiga, benih Dao Immortal. Wang Lin mengambil benih Dao Immortal, bola putih abadi. Dia menanamnya di sisi lain, membentuk segitiga dengan dua benih sebelumnya. Benih ini adalah keabadian, katanya. Keinginan untuk melampaui, untuk menjadi lebih, untuk mencari kebenaran. Dari kehidupan, lahir mimpi untuk hidup selamanya. Cahaya putih menyebar, menenangkan kekacauan, memberi bentuk pada kehidupan. Pola-pola mulai terbentuk, seperti organ pertama dalam tubuh yang baru lahir. Penanaman keempat, benih siklus reinkarnasi. Wang Lin mengambil benih siklus reinkarnasi, air mata beku yang kini berdenyut lambat. Dia menanamnya di pusat segitiga, tepat di tengah. Benih ini adalah siklus, katanya, dan untuk pertama kalinya suaranya bergetar. Kematian bukan akhir, kehilangan bukan kekalahan. Dari keabadian lahir pemahaman bahwa segala sesuatu akan kembali. Dia memikirkan limuan, air matanya jatuh, membasahi tanah. Air mata itu menyatu dengan benih, membuat air mata beku itu mencair, menjadi tetesan air sungguhan yang meresap ke dalam tanah. Cahaya dari tetesan itu menyebar, menghubungkan ketiga benih lainnya. Pola-pola yang tadinya terpisah kini mulai bersatu, membentuk lingkaran, siklus yang sempurna. Penanaman kelima, benih keseimbangan. Wang Lin mengambil benih keseimbangan, bola abu-abu stabil. Dia menanamnya tepat di tengah lingkaran, di mana keempat benih lainnya telah membentuk pola. Benih ini adalah keseimbangan, katanya. Bukan stagnasi, tapi harmoni. Kekacauan dan keteraturan, kehidupan dan keabadian, kelahiran dan kematian, semua dalam keseimbangan. Dia menutup lubang terakhir. Kelahiran kalpa kelima. Untuk beberapa saat, tidak ada yang terjadi. Kemudian, tanah di bawah kaki mereka bergetar. Getaran kecil, lembut, seperti detak jantung pertama janin dalam rahim. Dari kelima titik penanaman, cahaya mulai memancar. Masing-masing warna berbeda. Gelap, kuning, putih, biru keemasan, abu-abu. Mereka menyatu, berputar, membentuk pusaran kecil di pusat null point. Pusaran itu tumbuh, perlahan, seperti bunga yang mekar. Di dalamnya, Wang Lin melihat sesuatu. Sebuah titik kecil, sebesar biji wijen, yang berdenyut dengan ritme yang sama dengan benih-benih. Itu, bisik Kyle, suaranya penuh haru. Itu inti kalpa kelima. Sebuah alam semesta baru, masih dalam bentuk embrio. Pusaran terus berputar, menyerap energi dari sekitarnya. Bukan dari devourer, tapi dari kehampaan itu sendiri. Ia tumbuh dari biji wijen menjadi kacang, dari kacang menjadi bola kecil, dari bola kecil menjadi sebuah dunia. Wang Lin bisa melihatnya dengan jelas. Di dalam pusaran itu, daratan mulai terbentuk. Gunung-gunung kecil menjulang, lautan kecil terbentuk, langit kecil membentang. Semuanya mini, semuanya mungil, tapi hidup. Dan di daratan itu, di puncak gunung tertinggi, sebiji bunga putih mekar. Bunga li. Wang Lin menangis. Dia tidak bisa menahan air matanya. Setelah ribuan tahun menunggu, setelah kehilangan, setelah kesabaran yang hampir putus asa, akhirnya janji itu ditepati. Lihat Wan Er, bisiknya. Aku menanam bunga untukmu. Di sekelilingnya, para sahabatnya juga menangis. Arkivis menulis dengan tangan gemetar, mencatat momen ini dalam sejarah. Carter tersenyum lebar, air mata mengalir di pipinya. Avatar pembantaian diam, tapi di matanya yang dingin, ada kehangatan yang jarang terlihat. Kyle, yang paling tua, paling lelah, tersenyum puas. Akhirnya, setelah 3 kalpa, aku melihat kelahiran yang baru. Ancaman. Devourer bergerak. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Pusaran kalpa kelima yang terus tumbuh mulai mengirimkan gelombang energi ke sekelilingnya. Gelombang itu lembut, tapi cukup kuat untuk menjangkau sesuatu yang sangat dekat. Sesuatu yang tidur tepat di atas null point. Devourer bergerak. Bukan bangun, tapi bergerak dalam tidurnya. Tubuhnya yang raksasa bergeser sedikit, dan sekejap, seluruh null point bergetar hebat. Carter berteriak, "Aku potong benangnya, tapi dia terlalu besar." Wang Lin melihat ke atas. Di atas pusaran, dia bisa melihat bayangan raksasa yang menutupi seluruh langit. Devourer masih tidur, tapi tidurnya mulai gelisah. "Kita harus pergi," teriak Archivist. "Tidak." Wang Lin menoleh ke KL. "Apakah kalpa ini sudah cukup kuat untuk bertahan sendiri?" Kyle menggeleng, wajahnya pucat. "Belum, masih butuh waktu. Benih-benih masih menyatu. Jika kita tinggalkan sekarang, dia bisa hancur." Wang Lin mengambil keputusan cepat. "Kalian pergi, aku yang akan menjaga." "Tidak," semua protes. "Aku Slaughter Heaven. Aku bisa memotong konsep keberadaan kalpa ini dari Devourer. Setidaknya untuk sementara. Kalian harus kembali ke pusat dan bersiap untuk evakuasi jika gagal." Avatar pembantaian melangkah maju. "Aku tinggal bersamamu."
Tidak, kau yang paling kuat setelah aku. Jika aku gagal, kau yang harus memimpin yang lain. Avatar pembantaian terdiam, lalu mengangguk. Jangan mati. Aku tidak akan. Perpisahan kedua. Mereka berpelukan sebentar. Wang Lin, avatar pembantaian, arkivis, Cutter, bahkan Kyle yang lemah. Lalu mereka pergi, meninggalkan Wang Lin sendirian di Null Point. Wang Lin berdiri di samping pusaran kalpa kelima. Di dalam pusaran itu, dunia mungil terus tumbuh. Bunga Li di puncak gunung bermekaran lebih indah. Dia mengangkat The Sunderer. Pisau putih bercorak perak itu bersinar terang. Sekarang, bisiknya, aku akan memotongmu dari dunia ini, kalpa kecil. Aku akan menyembunyikanmu. Dan suatu hari, kau akan tumbuh besar. Dan orang-orang akan hidup di dalammu. Dan mereka tidak akan tahu bahwa aku pernah berdiri di sini, melindungi mimpi pertama mereka. Dia mengayunkan pisaunya, bukan ke arah pusaran, tapi ke arah hubungan antara pusaran dan realitas di sekitarnya. Kerak! Suara seperti kaca pecah. Pusaran itu bergoyang, lalu mulai menghilang. Bukan lenyap, tapi terkunci di dalam lapisan realitas yang lebih dalam, di luar jangkauan Devourer. Tapi prosesnya lambat, terlalu lambat. Devourer bergerak lagi, kali ini lebih kuat. Bayangan raksasa itu mulai turun, seolah ingin merasakan apa yang mengganggu tidurnya. Wang Lin tidak punya banyak waktu. Dia menatap pusaran yang masih setengah menghilang, lalu ke bayangan Devourer yang mendekat, lalu ke The Sunderer di tangannya. Ada satu cara, gumumnya. Dia mengingat apa yang dikatakan Kyle dulu. The Sunderer tidak hanya memotong, ia bisa menyambung. Dia tidak perlu memotong kalpa dari Devourer. Dia perlu menyambung kalpa itu ke sesuatu yang lebih aman, ke sesuatu yang sudah tidak ada, ke kenangan. Wang Lin menutup mata. Dia membayangkan Li Muan. Dia membayangkan senyumnya, tawanya, hangat tangannya. Dia membayangkan semua kenangan yang mereka bagi, ribuan tahun suka dan duka. Dengan The Sunderer, dia menyambung pusaran kalpa kelima ke kenangan itu. Pusaran itu bergetar, lalu, perlahan, ia mulai mengalir. Bukan ke dalam lapisan realitas, tapi ke dalam kenangan Wang Lin sendiri. Ia menjadi bagian dari dirinya, tersembunyi di tempat yang bahkan Devourer tidak bisa menjangkau. Hati seorang yang telah membantai langitnya sendiri. Bayangan Devourer berhenti. Ia tidak lagi merasakan apapun. Kalpa kelima telah menghilang. Bukan dari realitas, tapi dari persepsi realitas. Devourer bergumam dalam tidurnya, lalu kembali diam. Wang Lin terjatuh, kehabisan energi. The Sunderer menghilang dari tangannya, kembali ke dalam jiwanya. Dia terbaring di tanah Null Point, menatap langit yang kosong. Di dalam dadanya, dia bisa merasakan denyutan kecil, denyutan kalpa kelima yang tumbuh di dalam kenangannya. Denyutan itu hangat, seperti detak jantung. Sekarang, bisiknya, kau aman, One Air. Kau tumbuh di dalam hatiku, dan suatu hari ketika dunia siap, aku akan melahirkanmu. Dia menutup mata, dan untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, dia tidur. Tidur nyenyak, tanpa mimpi buruk, tanpa ketakutan. Avatar pembantaian dan yang lainnya kembali ke pusat dengan selamat. Mereka menceritakan apa yang terjadi, bagaimana Wang Lin tinggal sendirian, bagaimana kalpa kelima menghilang, bagaimana Devourer kembali tidur. Tidak ada yang tahu apakah Wang Lin selamat. Tidak ada yang berani kembali ke Null Point untuk mencari. Tapi suatu malam, saat bulan buatan bersinar di atas pusat, seorang penjaga melihat sosok berjalan dari kehampaan menuju gerbang. Sosok itu adalah Wang Lin. Pakaiannya compang-camping, wajahnya pucat, tapi matanya bersinar dengan cahaya yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Di tangannya, dia menggenggam setangkai bunga li. Aku kembali, katanya, tersenyum. Lian Yue yang menunggu di gerbang menangis haru. Kakek Wang, Kalpa. Wang Lin menepuk dadanya. Di sini, aman, tumbuh. Dia melangkah masuk ke pusat, disambut oleh semua orang yang menangis dan tertawa. Cutter melompat-lompat kegirangan. Arkivis menulis dengan tangan gemetar. Avatar pembantaian tersenyum, untuk pertama kalinya, senyum tulus. Kyle, yang paling lemah, memandang Wang Lin dengan mata berkaca-kaca. Kau menyimpannya di dalam dirimu? Ya, sampai waktunya lahir. Kau tahu itu berbahaya? Kalpa yang tumbuh di dalam jiwa makhluk hidup bisa mengubahmu. Wang Lin mengangguk. Aku tahu, tapi itu risiko yang harus kuambil. Untuk One Air, untuk dunia baru. Kyle terdiam, lalu tertawa kecil, tertawa yang lega dan puas. Dulu, di kalpa ketiga, aku tidak punya keberanian seperti itu. Aku hanya menulis, mencatat, lalu mati. Tapi kau memilih untuk hidup, untuk membawa harapan di dalam hatimu. Kau lebih baik dari kami, Wang Lin. Wang Lin tidak menjawab, dia hanya tersenyum,
lalu melangkah ke rumahnya, rumah sederhana yang dulu dia tinggali bersama Li Muan sebelum dia pergi ke barat. Di dalam, semuanya masih sama. Meja kayu, 2 kursi, ranjang sederhana. Di jendela ada pot bunga kosong, tempat Li Muan dulu menanam bunga favoritnya. Wang Lin meletakkan setangkai bunga li itu di pot kosong. Bunga itu berdenyut lembut, lalu mulai tumbuh, bukan di pot, tapi di jiwanya, di kenangannya, dimanapun dia berada. Dia duduk di kursi, memandangi bunga itu, dan tersenyum. Di dalam dadanya, kalpa kelima terus tumbuh, perlahan tapi pasti. Suatu hari, ia akan lahir. Suatu hari, dunia baru akan terbentang. Tapi untuk sekarang, Wang Lin cukup bahagia duduk di sini bersama kenangan Li Muan dan menyaksikan bunga pertama mekar.